Hamdan syukran lillah ma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa sallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi min al-anbiya wal mursalin wa la ilmadil muhassin sultan awliya sayyidina Syabdul Qadir Jilani wa rasulihi wa fur'ihi wa ila awliyatis amin baladina Indonesia khassa wa usulihi mufurihim wa ila Muhammad hadal kitab sallallahu alaihi wasallam Mu'allif Syekh Abdullah bin Husain Al-Wahir bin Muhammad Hashim bin Ba'dawi rahimahullahu ta'ala nafa'al minhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi bidairani amin ya rabbal alamin. Nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Au azama 'alal kufri fil mustaqbali. Au azama, kita ngelanjutin materi kemarin tentang ridah atau murtad. Azama itu berencana. Waduh, murtad ada rencana lagi. Au azama atau berencana alal kufri untuk kufur fil mustaqbal, kufur atau murtad fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Contohnya udah tahun depan aja kita murtad yuk, astagfirullahaladzim. Udah berencananya udah kufur, apalagi udah dilakukan ya, baru berencana. Au ala fi'li syai'in, atau berencana mengerjakan sesuatu yang mana menjadikan kufur juga. Mimma zukiro, yang mana disebutkan. Ya sama, dukiro itu berarti yang akan datang juga. Auta apa itu? Au tarot dada, atau bimbang, artinya tarot dada fihi, di dalam agama. Sebenarnya kita masuk Islam itu gimana sih gitu kan, artinya kita beranggapan masuk Islam kayak gini ya. Fihi, di dalam agama lah, apa itu? Waswah satun, atau sekedar was-was aja. Was-was, wah saya nggak enak ternyata di Islam itu kan, was-was, tidak dapat apa-apa. Kalau di Kristen mah dapat duit. Pernah dengar nggak? Orang Kristen itu setiap bulan digaji, mau nggak? Siapa yang mau kaya? Ada tuh pastor iming-iming kalau mau kaya masuk Kristen aja, daripada di Islam nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Ini dalam dirinya merasa was-was ketika memeluk agama Islam. Dan ini kalau perasaan kita kayak gitu masuk kategori na'udzubillahi min au angkaro, atau ingkar suhbata Sayyidina Abi Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar
Aw risalata wahidin, atau apa itu? Mengingkari salah satu apa itu? Utusan ya. Minar rusuli, dari rasul, jamak minar rusuli. Al-mujma'i yang disepakati para ulama ala risalatihi, atas kerasulannya. Jadi kita ingkar di antara sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada namanya aliran namanya Syiah. Dia nggak menganggap Abu Bakar, Utsman dan Umar, yang dianggap cuman Sayyidina Ali. Itu bisaku, jangan ikut aliran Syiah ya. Dia cuman mengagungkan Sayyidina Ali. Yang lain sahabat tiga itu nggak kepakai, mengingkari. Maka kata kitab ini berarti sama saja kita bisaku. Na'udzubillah minna. Atau salah satu rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita hafal 25. Contohnya kita nggak percaya nama Nabi Soleh dah. Contoh salah satu dari rasul kita nggak percaya. Contohnya Nabi Lut sama siapa? Emang Nabi Lut gini, jangan. Oke, ya Samuel apa siapa, yang penting 25 rasul yang terkenal salah satu kita nggak percaya atas kerasulannya. Nah, ini yang kemarin Ustaz jelasin nih, ada pastor nih, coba. Au jahada, coba bayangin. Atau mengingkari harfan, satu huruf. Di sini tafsirannya minal Qur'ani, dari alaihi mujma'in, yang disepakati ulama, alaihi atasnya, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Bukan? Ini kayak pastor yang nggak jelas. Tuh Quran 2000 ayat dihapus aja napa? Ini kan malah bikin itu ya, bikin emosi itu orang. Iya dong. Alaihi auzada, atau nambahi ayat harfan, satu huruf, fihi, dalam Al-Quran. Artinya yang tidak ada di Al-Quran. Jada harfan fi mujma'in ala nafihi. Artinya, atau menambahkan satu huruf yang tidak ada dalam Al-Quran menurut ijma' ulama. Coba ini. Mu'taqidan, yang diyakini, annahu minhu, sesungguhnya dari satu huruf Al-Quran. Atau nambah contoh, kayaknya kurang ya, ayatnya ada yang kurang, ini tambah aja yuk satu huruf. Nah, itu juga bisa kufur kita. Ya mentang-mentang hafal Al-Quran 31 juz ditambahi 31 juz, seharusnya kan 30, ditambah sendiri karena kan merasa dia hebat itu kan, tetap nggak boleh, bisa kufur. Au kazzaba, atau mendustakan, rasulan, utusan. Apa itu? Au naqsahu, atau meremehkan ya, meremehkan Nabi atau Rasul. Au saghara, saghara itu mentasghir. Tasghir itu berarti bikin nama bukan namanya. Contoh Nabi Muhammad dibikin Mehmet, itu nggak boleh. Contoh siapa lagi ya? Fuad dipanggil Fuaid. Nah itu mentasghir namanya. Itu dalam itu nggak boleh. Contoh ya. Ada nggak Nabi Fuad? Ada nggak?
Jadi nama dipanggil lakopan yang nggak jelas itu loh. Ya. Kita juga bisa kufur itu. Contoh siapa? Nah, bagus dipanggil siapa? Namanya Abdurrahman dipanggil Penceng. Astagfirullahaladzim, kan udah nggak jelas itu. Siapa ya? Siapa ya? Hati-hati ya, itu nama dari orang tua jangan dibikin-bikin. Tapi nama Rasul ini, kalau nama manusia bercanda mah nggak apa. Jangan, bisa murtad. Nggak boleh. Ya. Sawara atau mentasgir, mengganti nama tasgir itu yang tadinya nama sudah baik dipanggilnya kurang etis itu ya. Panggilnya bukan namanya ditambah apa dikurangi apa itu ya. Ismahu namanya bimak apa itu? Bimak soditah kiri apa itu? Di sini tujuannya menghina. Coba bayangin, menghina Rasul biqasdi tahkirihi, dengan tujuan menghina Rasul, au jawaza atau menyangka nubuat ahadim ba'di nabiyina Muhammadin, atau menyangka sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk cabang dari murtad, kufur, hati-hati. Kita lanjut biar cepat katam. Wal qismu sani, cabang yang kedua, pembagian yang kedua, yaitu kemarin kita udah bahas murtad. Apa yang pertama? I'tiqad, yang kedua mu'tad, apa yang kedua? Rida af'al atau perbuatan. Wal qismu sani al af'alu, yang kedua murtad perbuatan, kasujudi. Apa itu? Kasujudi lisonamin. Sonam ya, bukan itu? Iya benar. Kasujudin seperjujud lisonamin kepada nyembah berhala, jelas mah. Nyembah wihara, astagfirullahaladzim. Patung dewa apa namanya? Dewa apa namanya? Dewa Siwa, dewa Kuan In apa sih yang Sunggokong apa itu? Ya itu yang nyembah patung lah yang penting. Ya, ini termasuk murtad fi'li atau murtad perbuatan. Au syamsin atau menyembah matahari. Agama siapa nih? Yahudi ya, Majusi ya. Orang Majusi nyembah matahari. Au makhlukin akhir atau menyembah makhluk lainnya. Ada yang tahu nggak umat Kristen nyembah apa? Orang Hindu nyembah apa? Orang Buddha nyembah apa? Orang Katolik nyembah apa? Orang Protestan nyembah apa? Kita jangan dikitutan, bisa murtad kita. Murtad itu dosa besar. Kalau dia nggak balik ke Islam kemudian mati, waduh, udah selama-lamanya ashabun nari khalidina fiha. Coba bayangin, selamanya masuk neraka. Wal qismu salis, yang ketiga, cabang murtad adalah yang ketiga, al aqwalu, ucapan. Hati-hati nih ucapan nih, mulutnya dijaga. Wahya kasiratun jidan, ternyata pembagian ini sangat banyak sekali. Latah, apa itu? Latan ya, latan hasiru, sampai tidak bisa dihitung. Coba bayangin, minha, dari ucapan. Ya memang kita setiap hari kalau nggak ucap dianggap bisu, tapi kalau salah ngucap bisa murtad, hati-hati. Contohnya ayakula, diantaranya di sini adalah murtad dengan ucapannya sendiri. Ayakula
mengucap li muslimin, memanggil seorang muslim dengan kata-kata ya kafiru, hei kafir. Astagfirullahaladzim. Ada nggak bercanda ini? Jangan ya, walaupun bercanda hati-hati. Hei kafir. Astagfirullahaladzim. Ya Yahudi, Yahudi. Padahal agamanya Islam. Coba ente pernah lihat nggak di sosmed komen yang pedas, tahu nggak? Ya kan, woi ateis itu contohnya. Woi, contohnya. Tapi kalau benar-benar di atas mah kenapa? Tapi kalau yang jadi persoalan ini sama-sama muslim itu loh, dipanggil nama-nama agama yang bukan muslim. Kayak ini ucapan yang memang bertentangan dan ini masuk kategori murtad ucapan. Kalau beda agama jangan, nggak apa-apa kali. Kan soalnya dia bukan muslim, tapi kita hormati dong. Non muslim aja, jangan kafir itu. Ntar dia sakit hati lagi. Ya. Tapi kalau yang kafir cewek cantik, kayaknya mau panggil apa ente? Paling nggak kafir. Coba bayangin. Ya. Loh, siapa lagi? Oh ya Nasraniyu, oh Yahudiyu, atau hei Yahudi, hei Nasrani, ya Adi Madin. Orang yang tidak beragama. Pernah lihat nggak Ustaz? Pernah lihat pada zaman Jokowi menjadi presiden awal-awal, tahu nggak itu ada perkumpulan namanya, bukan, rencana itu dalam KTP itu mau ditambahi. Biasanya kan ada status ya agama ya. Bukan, statusnya tidak beragama. Coba yang ini kan hati-hati nih. KTP biasanya kan kalau agamanya nggak Kristen, ateis atau Islam. Ini ada nih perkumpulan kayak nggak tahu. Ini Jokowi sama PDI membolehkan, padahal waduh ini di luar dari agama yang ditentukan dalam Islam nih, nggak boleh. Tulisannya berarti KTP-nya agamanya tidak beragama, berarti bebas. Coba bayangin, ini bahaya lagi tuh. Ya. Oke, apa lagi tuh? Muridan. Berharapan, menginginkan bidalika, dengan tujuan memanggil tersebut. Annalladzi alaihi al-mukhatibu. Tujuannya orang yang dipanggil itu minadini kufrun, dipanggil orang kafir ya, Yahudi atau orang Yahudi. Jadi tujuannya mereka itu kenapa dia panggil Yahudi, Yahudi, Nasrani dan siapa itu? Tujuannya biar yang dipanggil itu dia masuk kafir, maksudnya orang Yahudi, padahal orang Islam itu loh. Walaupun niatnya ucapan kayak itu, kita bisa jadi murtad, hati-hati. Kufrun au Yahudiyun au Nasraniyat, Yahudiyatun Nasraniyatun au laisa bidinin, atau biar dia yang dipanggil itu nggak punya agama, itu nggak memiliki agama. Wakasukhriyati, bismin. Kasukhriyah berarti atau menghina. Bismin salah satu min asma'ihi ta'ala, dari salah satu nama-nama Allah yang indah, asmaul husna. Awa wa'adahu, atau menghina janji-janji Allah. Contohnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ternyata Allah nggak itu ya, katanya janji doa saya dikabulkan. Kenapa doa saya selama ini nggak dikabul? Itu bisa jadi kufur kayak gitu ya.
Oke. Wa'iduhu dan ancaman Allah mimman la yakhfa. Dan apa mimman adalah yakhfa yang tidak mengkhawatirkan alaihi atas sukri atas itu alaihi atas man nisbu apa itu nisbatuhu ya kurang ya nisbatu zalika itu seharusnya iya atau menghubungkan kepadanya ilahi subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke lagi waka'anna yakulu atau seorang berkata lau amarani lahu atau orang ini ucapan orang nih andaikan Allah apa nih memerintah ya memerintah kepadaku bikaza dan seperti ini lam af'alhu maka aku nggak bakal ngelakuin gitu. Contoh perintah Allah suruh sholat tapi dia nggak mau sholat. Yang lain juga banyak. Lau sorot atau jadi al-kiblatu apa itu arah kiblat ya fijihatin atau dia berkata andai saja kiblatnya enggak madep ke Ka'bah ya itu contoh itu kada ma sholaitu maka saya enggak bakalan sholat menghadapnya contohnya. Padahal kan dulu pertama Nabi Muhammad sholat kan di Baitul Maqdis. Iya memang harus wajib syahadat itu. Karena kan takutnya buat antisipasi gitu. Kita kadang kan lalai, spontan kita nggak sadar itu. Padahal itu bikin murtad. Caranya gimana? Syahadat baik. Insya Allah. Ma sholaitu maka saya nggak bakalan sholat. Maksudnya dia beranggapan jika kiblat pindah ke Mekah saya nggak bakalan sholat itu. Zaman dulu kan pertama diwajibkan sholat kan madepnya ke Baitul Maqdis ya. Kemudian Rasulullah dapat wahyu lagi, itu banyak orang kafir tuh yang nggak mau. Kenapa sih sholat dipindah-pindah awalnya di Baitul Maqdis, kenapa sekarang harus Mekah? Nah ini sama yang ditulis kitab ini gitu, menceritakan dulu. Itu bikin murtad juga. Ilaiha au atoni al jannah madakul contoh lagi. Dia sombong. Atau jika saya dikasih oleh Allah al-jannata surga ma dakhaltuha. Sombong amat nih orang. Saya nggak bakal masuk surga katanya. Maka apa ini? Mustaghfan apa itu? Karena ya istilahnya apa, menganggap remeh ya. Muzhiron remeh berarti ya merendahkan ya. Tujuannya merendahkan Allah, nyombongkan diri. Padahal tahu sendiri Abu Nawas saja tawaduknya luar biasa itu kan. Ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fir dunubi. Oke, itu lil inadi. Tujuannya untuk apa itu? Menentang fil kulli, di semua kasus atau di setiap kasus. Itu juga termasuk murtad, hati-hati. Ada lagi wakana yaqulu, adapun orang yang berucap, atau contoh ada orang yang berkata lagi. Bayangin
lau akhadanillahu bitarki sholah, jika Allah menyiksaku sebab saya meninggal sholat gitu loh, ma'ama ana fihi minal maradi, padahal aku sedang sakit, berarti kata dia zolamani, Allah menzolimiku. Jadi astagfirullahaladzim. Sholat itu sebelum nafas sebelum nafas keluar dari jasad masih diwajibkan sholat. Ini alasannya cuma sakit doang itu loh. Dia cuma sakit, saya nggak mau sholat, nggak mau qada. Ngapain harus disiksa? Berarti Allah zalim kepada saya. Coba hati-hati ya. Orang yang sehat nggak sholat juga banyak nih. Ada orang sholat ngeluh nih. Ada dia, kalau Allah nyiksa saya karena saya tinggal sholat, sedang saya sedang sakit, kenapa harus disiksa gitu? Padahal kan ketika kita sakit juga wajib kok. Sholat itu hukumnya wajib dalam keadaan apapun. Mau meninggal aja kan ada itu, ada tingkatannya. Sampai hati kita yang sholat. Qala li fi'li hadatsin, atau dia berkata, mengucap, contohnya hada bi ghairi takdir, contohnya dia mengucapkan sesuatu tapi di situ terjadi pada dia, tapi dia bilang ini mah bukan takdir. Contohnya dia jatuh sakit, kecelakaan, atau yang dapat musibah, ada dia bilang ini mah bukan takdir Allah. Hati-hati ya, semua itu musibah, rezeki semua dari Allah. Kita nggak percaya musibah yang menimpa kita, kita nggak percaya ini mah bukan kesalahan Allah nih, kesalahan si dia. Hati-hati ya, hati-hati nih. Karena semua musibah juga Allah yang ngatur gitu. Jangan sampai kita beranggapan ini mah gara-gara lu gitu. Jangan ya. Semua takdir Allah. Jangan seperti itu, nggak boleh. Bisa mur. Au syahida. Aula syahida, atau dia berkata, bersaksi, indi kepadaku al-anbiya'u, para nabi, wal auliya, malaikat ya, awil malaikat, nabi nggak mau ikut perintah malaikat, nggak mau ikut orang muslim. Ini hati-hati. Dia berkata, qala la fa'alu, saya nggak mau ngelakuin. Kada wa in kana sunatan, sekalipun itu sunnah. Tujuannya yaqsadu al-istigha biya, biqasdi, itu ya apa itu? Biqasdil istigha, karena tujuannya menghina. Yang wajib nggak mau, yang sunnah juga nggak mau ngelakuin. Itu juga bikin murtad. Hati-hati ya. Padahal itu udah diperintahkan Rasul, udah wahyu dari Allah. Contohnya dapat amanat gini-gini, nggak mau ngelakuin, ngapain sih, ngapain? Hati-hati. Aulaukana, atau seseorang lagi berkata, karena ada al-fulanun fulan. Contohnya walaupun bercandaan nabian, contohnya si fulan menjadi nabi tuh, si Bang Repaldi nabi ya. Astagfirullah. Contohnya si fulan nabi, ma amantu bihi, saya nggak percaya. Contohnya dulu pada itu Rasul pertama Isra Mi'raj kan banyak orang yang kafir, saya nggak percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah itu bikin kufur tuh, banyak orang kafir, nggak percaya sabihi Nabi, au a'tahu, atau apa itu, berkata au a'tahu alimun fatwa, atau dia nggak mau menerima fatwanya orang alim ya. Contohnya diberi fatwa, disuruh puasa, disuruh sholat,
disuruh ini, tapi dia nggak menjalankan, hati-hati. Faqala, apa itu kemudian? Aisyah. Aisyin. Tujuannya meremehkan. Dia ngantuk ya. Hada syar'i muridan al-istighfar sama. Muridan mengharapkan karena dia tujuannya untuk istighfar meremehkan. Au qala la'natullah, atau ada seorang yang bilang la'natu ala kulli alimin. Coba bayangin, ada orang berkata laknat Allah atas semua orang alim. Coba bayangin, kiai-kiai dibilang dapat laknat, dibilang bodoh, Habib dibilang nggak jelas, hati-hati. Ulama dibilang dapat laknat, dibully, hati-hati, bisa murtad kita ya. Ulama lo, Habib dibilang gini-gini, hati-hati. Jangan ikutan orang yang nggak jelas ya, bisa murtad kita. Menghina orang alim bisa hati-hati itu. Menganggap remeh orang alim, muridan istighraku. Bayangin. Asyamil, dengan tujuan meremehkan. Al-istighraku ya sama ya. Asyamil hal anbiya, syamil yang menanggung hadis salah satu nabi. Au qala ana bari'um minallah, dia bilang saya bebas dari Allahi, minallahi dari Allah. Atau dia bilang saya bebas dari malaikat, saya bebas dari Allah. Oh ya nih, ana bari'um minallahi au minal malaikati au minan nabiyyi, bebas dari Allah, malaikat, nabi. Au minal Qur'an ya, atau Al-Qur'an. Au minas syari'ati, atau syariat. Au minal Islam, atau Islam. Ya jelaslah dia orang murtad, orang kafir. Au qala li hukmin, apa itu? Atau dia berkata atas hukuman yang atau hukuman hakama bihi yang dia terima. Contohnya dia habis ngelakuin kesalahan, nyolong motor, dihukum dia nggak terima. Polisi memang orang ajar nih, ini motor saya padahal jelas-jelas nyuri, dia nggak terima yang hukuman yang dia ganjar. Minal ahkami syar'iyah, dari hukum syar'i atau syariat. Nama siapa no? Kuncinya mana? Dia digendong mana? Sama Alif. Dan mana? Laisa hadal hukmu aw la a'rifu. Laisa hadal hukmu. Dia bilang saya nggak apa namanya, nggak mengenal hukum, aula a'rifu, atau mengenal syariat ya, atau la a'rifal hukma mustahzian, tujuannya untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, bi hukmillah, dengan hukum Allah. Udah. Au qala wa qad ma'ala, atau ada orang bilang lagi nih, termasuk murtad, banyak banget cabangnya nih. Dia bilang dia orang waqada mala'a, apa itu? Wi'an ya. Dia ada orang ngisi benjana, tahu nggak? Dengan ayat waqa saundihaqa. Jadi cuman dia lagi apa namanya ngisi benjana, tahu nggak?
Wa qala wa qadama la angisi menjana wi'an menjana wa ka'san, kemudian dia berucap wa ka'san dihaqo, setelah menuang ifragha syaraban, kemudian dia meminum dan mengucapkan fakanat saraba. Ini kan ayat Al-Qur'an tapi dibikin-bikin nih. Contohnya lagi fakan au inda wazi, ketika dia lagi nimbang ya, au kailin atau apa nih, lagi menakar ya, jadi berdagang, kemudian dia baca sambil dagang, bacanya wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini nggak boleh. Kalau dagang nggak usah baca Quran kayak gitu, ntar takutnya dia sendiri yang itu kena. Au inda ru'yati jami'i, apa itu? Atau ada apa itu? Atau ketika dia melihat jam'ah rombongan wa hasyarnahum fala nughadim, kemudian contohnya ada jamaah lewat rombongan ibu-ibu, ente bilang wa hasyarnahum fala nughadir minhum hada. Ini kan menghina. Wa hasyarna kemudian menggiring falam nughadir minhum ahada, kayak menghina doang, meremehkan, itu tujuan mah. Ini kumpulan apaan itu? Dibacain Quran itu loh. Padahal Qurannya iya, jadi dia ibarat kayak baca Quran tapi menghina gitu loh, tujuannya gitu. Contohnya ini saya andai sesuatu tapi menghina, itu contoh minum habis makan saroba, contohnya kan habis selesai minum kemudian ngucapin Al-Quran, padahal Al-Quran itu nggak pas gitu loh artinya. Juga ada rombongan lewat dibacain Quran itu, padahal tujuannya untuk menghina. Coba yang itu kan bikin murtad juga, nggak boleh. Banyak contoh. Terus apa itu? Biqasdil istighfafi, dengan tujuan menghina, awil istaghi atau meremehkan. Coba bayangin. Fil kuli, di setiap suatu yang tadi di wakada. Jadi yang seperti itu dengan tujuan menghina, meremehkan, berarti sama. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi fala yakfur. Ada enggak di situ? Enggak ada ya? Berarti langsung main. Tapi kalau tidak tujuannya meremehkan, menghina, jadi nggak napa. Tapi kalau tujuannya udah menghina, udah merendahkan, itu contohnya biasanya beda aliran tuh. Orang Muhammadiyah ngina orang NU, tuh ngumpul-ngumpul apain itu, tahlilan nggak jelas, hati-hati ya. Kalau tujuannya menghina bisa kufur. Emang tahlilan nyampe, hati-hati ya. Dibacain Quran lagi, ngeremehnya, nginanya bacain Quran, hati-hati. Itu kan ada kumpulan tahlilan, kemudian orang yang nggak suka tahlilan bilang gini-gini, hati-hati bisa kufur itu. Kalau nggak tahu ngaji ini berarti hati-hati itu. Suruh ngaji baik, padahal itu bisa kufur ya. Terus mana nih? Wakada yakfuru ya? Kulu mau do. Wakada kullu maudi'in ista'malu, dan setiap yang dijelaskan isti'mal mengandung fi Quran. Intinya kalau suatu itu yang dibacakan mengandung Quran tapi enggak meremehkan, intinya berarti di situ fa in kana bil qasdi, maka tidak kufur.
Jadi yang mengucapkan sesuatu tadi, ayat-ayat tadi tujuannya bidzalikal qasdi, dengan tujuan meremehkan, maka dikategorikan sebagai murtad. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi, jika baca Quran tadi tidak ada unsur untuk menghina maupun meremehkan, fala yakfuru, maka tidak dianggap kufur atau kafir menurut siapa ini? Lakin qala Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar rahimahullahu la tab'udu hurmatuhu. Ya, jadi hal itu dilarang jauh dari hukum haram, berarti tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk meremehkan, menghina, jelas kufur. Wa kada yakfuru man, begitu juga dihukumi kufur man syatama, orang yang menghina nabiyan nabi, au malakan atau malaikat, tadi udah ya. Terus au qala akunu quwadan, contohnya dia bilang gitu loh, ini aduh lu ngawur nih. Atau dia bilang aku akan menjadi germo, atau germo enggak? Germo itu apa ya? Jadi bos pelacur tapi laki loh, tahu nggak? Bos pelacur tapi laki. Kalau perempuan namanya apa ya? Ya kalau perempuan kan gigolo. Gigolo. Nah, ya untuknya enak kayaknya jadi gigolo, enak kayak. Nah itu bisa kufur itu. Ya, tahu gigolo nggak? Tahu ya? Nggak boleh. Kuadan itu apa tadi? Golo apa ya? Ya itu dah bahasa kasar itu, jangan ditiru itu. Contohnya enak kayaknya jadi germo ya. Astagfirullahaladzim. Solai itu bayangin. Contohnya menjadi gitu pas dia lagi sholat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Contohnya dia berkata, jika saya jadi germo pas dia lagi sholat, bilang itu gimana? Oh ya kan. Oma asbahtu khairan mundu solai, atau dia berkata sholat itu apa itu? Asbahtu apa itu? Asabtu. Oh berarti dia berkata contohnya ini lagi, saya menerima kebagusan mundu sholat itu ketika saya sholat gitu loh. Contohnya ternyata dengan sholat kita gini-gini ya, itu mendapatkan. Contohnya dia sholat, bilang sholat, wah saya sholat juga nggak dapat apa-apa gitu. Atau ma'asobtu, saya tidak menerima khairan kebaikan ya. Mundu sholat itu ketika kita sholat, bilang sholat dapat apaan, contoh gitu ya. Nah gitu loh. Ngapain ente sampai jidat hitam juga nggak dapat apa-apa, hati-hati. Juga murtad itu ya. Iya dong, sampai hitam nggak kaya-kaya sholat, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Awis sholat la tasluhu li biqasdil istighfar, maka tidak patut. Dan kalau memang dia sengaja ada unsur untuk meremehkan biha sholat awil hai, atau apa itu menganggap remeh, awistihlala, atau menghalalkan, tarkuhu meninggalkan sholat. Contohnya sholat
nggak apa-apa lo, ninggal sholat nggak apa-apa lo, hati-hati ya. Ninggal sholat dia bilang nggak usah sholat aja, kenapa sih? Nggak penting katanya. Tunggu, hati-hati juga bikin murtad itu. Awi tasya umi atau apa itu? Sama. Atau dia beranggapan habis sholat malah saya apa namanya dapat musibah, itu ya nggak boleh. Auqala atau seorang muslim berkata li muslimin atau seorang dia berkata li muslimin kepada muslim. Contohnya ana'edu buka. Coba bayangin ada orang muslim berkata sama temannya sendiri, aku musuhmu gitu katanya. Coba bayangin. Biasanya pas lagi pencoblosan itu, saya musuhmu, awas gitu ya. Bayangin. Dan bilang lagi wa'iddu nabiyika, dan aku musuh calonmu. Coba kalau sekarang mah rebutan calon ya, bilang aku musuhmu dan aku juga musuh calon presidenmu, contoh seperti itu. Ini nabi kan sama aja, nggak boleh ya. Au lisyarifin, atau kepada syarif. Syarif itu turunan Rasul. Ana'iduka juga sama. Ada yang bilang dulu ketika Nabi kan banyak yang bilang aku musuhmu dan aku juga musuh nabimu gitu. Ya, biasanya orang kafir dulu mah. Atau dia bilang kepada keturunan Nabi, para Habib. Ya kan sekarang kan banyak tuh Habib di mana aku musuhmu dan aku juga musuhnya musuh gurumu gitu kan, bisa kufur, hati-hati. Sama Habib jangan asal nyeplak ya, bisa kafir kita. Itu kan syarif turunan Rasul. Oke. Atau wa'iddu jadika, atau musuh kakekmu. Muridan tujuannya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya memang untuk menghina Nabi Muhammad dulu, kalau sekarang mah nggak ada. Au yaqulu, atau dia berkata syai'an, sesuatu min nahwi hadhil alfat, selain lafat-lafat di atas, musuhmu, musuh nabimu, musuh keturunanmu, musuh kakekmu, semuanya selain itu. Itu termasuk juga apa namanya, cabang ya. Tujuannya sama. Apa tuh? Albash ati, buruk juga. Asyani ati, dan hina. Jadi intinya semuanya itu adalah dianggap sama buruk dan hinanya. Hati-hati, jangan. Waqad adda asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajarin, Imam Syekh Ahmad bin Hajar dalam kitab kitab Aliyah ya. Wal Qadi, dan Imam Qadi dalam kitabnya Iyadun. Imam Qadi ya Imam Iyad rahimahumullah ta'ala fi kitabih. Jadi keduanya. Dari menurut Syekh Ahmad Ibnu Hajar, dia kitab Al-I'la, dan Imam Qadi itu Asy-Syifa kitabnya. Al-I'lam wa Syifa, I'lam namanya kitab berdua itu, namanya kitabnya Syekh Ibnu Hajar I'lam, kitabnya Syekh Iyad Qadi Iyad Asy-Syifa ya. Asya'a katsiratin, banyak pembagian tentang kemurtatan ya. Fayambaghi al-itla'u alaihima,
Maka sayuknya kita melihat dua kitab tersebut. Jadi menurut beliau, di kitab beliau karangan Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan Qadi juga beliau menulis karangan beliau banyak tentang cabang-cabang orang murtad gitu ya. Fa'in man apa itu? Fa inna man lam ya'rif asyara, nih diantaranya barang siapa yang tak mengerti asyara keburukan yaqa fihi, tentu dia akan jatuh ke dalamnya, apalagi itu. Terus wahasilu kesimpulannya, kita sampai titik gitu ya, dikit lagi tuh. Wahasilu aksaru tilka ibarah, kesimpulan dari banyak hasil itu kesimpulan banyaknya ungkapan yang telah disebutkan. Yarji'u ila anna kulli aqdin, yarji'u kembali ila anna kulla aqdin, apa itu? Bahwa setiap keyakinan, au fi'lin perbuatan, au qaulin ucapan, di mana ya dulu ala istighanatin, tujuannya untuk menghina atau menunjukkan penghinaan, meremehkan, au istighfafi atau meremehkan. Kalau istighana itu merendahkan atau menghinakan, istighfa itu meremehkan. Billahi pada Allah, au kutubihi kitab Allah, au rusulihi, au malaikatihi, au sya'irihi syariat, au ma'alimi dinihi atau ma'alimi dini berarti apa? Ma'alim, janji agama Allah. Terus apa lagi? Au ahkami atau hukum-hukum Allah, au wa'idi atau muallimidin berarti orang yang menguasai agamanya Allah, berarti kepada para muallim ya. Muallimidini berarti para kiai, ustadz. Dia mengingkari, menghina para habib, para ulama, hati-hati. Bisa kufur, bisa murtad, atau mengingkari, menghina, meremehkan hukum-hukum Allah, wa'idihi dan janji-janji Allah, wa'idi berarti apa itu? Ancaman. Kalau wa'idihi ancaman, kalau wa'idihi berarti apa tadi? Wa'di janji, wa'idihi ancaman. Kufron termasuk kufur, wa ma'siyatun dan maksiat atau dosa. Fal yahzar, maka hendaklah manusia hindarilah al insanu manusia min zalika juhdihi atau jahdahu. Maka yang seperti itu hindarilah manusia yang beriman, jangan sampai berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu waradal 'ud wallahu a'lam.